Halo sabreker, apa kabar kalian semua? Doa Bang Kim yang terbaik pastinya buat kalian. Kali ini Bang Kim akan ngerekap alur cerita misi penyelamatan bumi dari part 19 sampai part ke-23, yang tentunya kali ini spesial 1 jam plus buat para sabreker setia kaum review. Dan langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di part kali ini kita diperlihatkan saat ini Tianxing berniat untuk memeriksa keadaan warga pengungsi di desanya. Di sela-sela para prajurit membereskan kerusakan serta mayat serigala es yang telah mati di medan perang, Tianxing ingin mengetahui penyebab mereka lari menuju desa Xuanhuang. Tianxing menduga para pengungsi itu tidak hanya lari karena dikejar oleh serigala es tadi, namun sepertinya ada faktor lain yang membuat mereka lari ketakutan. Karena Tianxing mengetahui 2 orang prajurit yang sedang membuntuti para pengungsi tadi. Mendengar dugaan Tianxing, Tuan Huang pun menanyakan kenapa Tianxing bisa menduga seperti itu. Tianxing menanggapi pertanyaan Tuan Huang. Dirinya bukan menduga, namun ia telah melihat dan merasakan beberapa orang di lembah selama pertarungan melawan serigala es. Mendengar penjelasan Tianxing, Tuan Huang pun memiliki firasat dengan adanya 2 orang yang mengintai tadi. Desa Xuanhuang mungkin juga menjadi sasaran dari klan mereka. Kemudian Tianxing menjelaskan kembali bahwa sebelumnya di desa Xuanhuang ada mata-mata dari klan spesial pastoral yang sengaja menyusup untuk memberitahu tentang keadaan desa Xuanhuang kepada klannya. Mendengar perkataan Tianxing, Tuan Huang menjadi was-was dan takut akan adanya lebih banyak lagi pertempuran yang akan datang. Sambil berbincang-bincang membahas musuh-musuh yang mulai mengincar desanya, Tianxing menghampiri para pengungsi yang berhasil mereka selamatkan dari serangan serigala es. Nampak para pengungsi itu telah disuguhkan beberapa makanan untuk mereka makan. Ketika sampai dan bertemu dengan para pengungsi itu, Tianxing menyaksikan kondisi kaki mereka yang terluka akibat berlari tanpa alas kaki selama berhari-hari. Karena Tianxing melihat kondisi para pengungsi itu sedang terluka, Tianxing memerintahkan Tuan Huang untuk memanggil Dr. Qiu dan anggotanya ke lokasi para pengungsi itu. Mendengar perintah Tianxing, Tuan Huang memerintahkan asistennya untuk mencari Dr. Qiu di departemen medis, serta membawa lebih banyak obat-obatan untuk digunakan mengobati luka luar para pengungsi. Tiba-tiba salah satu seseorang wanita yang nampaknya wanita itu mengenal Tuan Huang sejak lama. Mendengar ada yang menyapa dan memanggil dirinya, Tuan Huang pun terkejut karena yang memanggil dirinya adalah Qian, nama pertama Wenzan, yang merupakan anak perempuan dari penulis terkenal Cai Yong dari akhir dinasti Han Timur. Wen pun menghampiri Tuan Huang dan memberi salam kepadanya. Tuan Huang yang mengenali Wen, dirinya menanyakan kenapa Wen bisa melarikan diri dan menuju kemari, serta menanyakan tentang di mana ayah dan saudaranya berada. Wen pun menanggapi pertanyaan Tuan Huang. Wen menceritakan dirinya tidak tahu pasti tentang keberadaan ayah dan saudaranya. Saat itu dirinya dibawa pergi oleh klan spesial pastoral di tengah pernikahannya. Melihat ada tamu wanita spesial yang ternyata Tuan Huang mengenali gadis itu, Tianxing pun memerintahkan prajuritnya untuk meminta departemen makanan menyiapkan daging dan sayuran supaya dihidangkan di ruang tamu desa Xuanhuang, serta segera mengobati pengungsi lain yang sedang terluka. Setelah hidangan di ruang tamu selesai, wanita itu diajak Tianxing bersama Tuan Huang menuju ke sana. Sambil menikmati hidangan yang diberikan oleh Tianxing, Wen menceritakan kembali kejadian yang membuat dirinya bisa terjebak di klan spesial pastoral.
Wen menceritakan setelah dirinya diculik, klan spesial pastoral tiba-tiba dirinya masuk ke dunia eternal itu bersama klan tersebut. Dan klan itu dirinya dikurung dan baru berhasil melarikan diri saat ini. Mendengar cerita dari Wen, Tuan Huang menanggapi betapa beruntungnya mereka para pengungsi yang berhasil melarikan diri serta baik-baik saja, dikarenakan mereka semua sudah berada di desa Suan Huang. Keselamatan mereka akan dijamin oleh kepala desa. Kemudian Tuan Huang memperkenalkan Tianxing yang merupakan kepala desa kepada Wen Zhen. Tuan Huang mengatakan tanpa pertolongan Tianxing dirinya mungkin sudah mati sejak lama. Dirinya yang merasa tersanjung oleh perkataan Tuan Huang, Tianxing pun jadi malu di hadapan Wen. Dan Wen yang mendengar penjelasan Tuan Huang atas kebaikan Tianxing pun berterima kasih kepada Tianxing karena selama ini telah menjaga dan menyelamatkan Tuan Huang. Melihat Wen yang berterima kasih kepadanya, Tianxing menanggapi dengan mengatakan kalau Wen tidak usah terlalu formal. Tianxing menganggap semua orang adalah keluarga di desa Suan Huang selama kekacauan dunia itu. Hanya dengan tetap bersama, mereka semua bisa bertahan hidup di dunia baru itu. Sambil memandangi wajah Wen, Tianxing seperti telah mengetahui tentang siapa Wen Zhen itu. Wen Zhen merupakan anak perempuan dari penulis Cai Yong, sangat berbakat baik dalam sastra, musik, kaligrafi, serta dalam aspek lainnya juga. Tianxing pernah melihat karakter Wen Zhen di dalam game sebelumnya, namun dirinya tidak menyangka Wen terlihat lebih menawan di mata Tianxing di kehidupan nyata setelah melihat secara langsung. Dan sepertinya bukan hanya Tianxing saja yang memuji paras menawan Wen. Wen pun memuji Tianxing setelah melihat Tianxing yang sangat muda serta memiliki keterampilan yang baik. Tianxing pun berhasil mendapatkan rasa hormat dari Wen. Mendengar perkataan Wen, Tianxing yang baper karena habis di-speak sama Wen jadi malu-malu babi dibuatnya. Agar terkesan akrab, Wen pun menyarankan Tianxing untuk memanggil dirinya dengan panggilan Wen saja. Anjay, kayaknya desa Suan Huang bakal punya Bu Kades nih guys. Anaknya Pak Kades udah ada, tinggal Bu Kadesnya aja yang belum, ya kan? Tuan Huang yang melihat Tianxing dan Wen nampaknya terlihat akrab dan cocok. Dirinya mengatakan penampilan Wen serta bakat yang luar biasa, dan Tianxing juga cukup berbakat serta berani. Tuan Huang ingin tahu kelanjutan perkembangan mereka berdua ke depannya. Tianxing yang mendengar perkataan Tuan Huang pun jadi sok-sok terkejut, padahal ngarep. Karena perkataan Tuan Huang seolah-olah sedang ngecomblangin Tianxing dengan Wen nih guys. Tuan Huang pun menanggapi bahwa dirinya hanya berbicara sendiri dan tidak usah diambil hati. Baper mah baper aja kali. Begitulah kesimpulan perkataan Tuan Huang. Melihat Tuan Huang dan Tianxing berbicara dengan santai dan terkesan sangat akrab, Wen yang mengetahui Tuan Huang saat ini berbeda dari yang dulu pun ikut terkejut. Udah sampai di situ aja baper-bapernya. Tuan Huang pun bertanya kembali kepada Wen. Tentang tadi, Wen mengatakan bahwa Wen telah ditangkap oleh klan spesial pastoral. Lalu Tuan Huang menanyakan bagaimana cara Wen bisa melarikan diri. Kemudian Tianxing menambahkan pertanyaan dengan bertanya apa yang terjadi selama Wen berhasil kabur dari klan tersebut. Wen pun menjawab pertanyaan Tuan Huang dan Tianxing. Dirinya bisa kabur berkat Chen Xing dan Wu Guang yang memulai pemberontakan di camp klan tersebut. Para tawanan yang ditangkap mereka melarikan diri di tengah kekacauan yang telah mereka buat. Setelah berhasil melarikan diri dari klan spesial pastoral serta hari sudah gelap, mereka semua tidak tahu kemana tujuan mereka.
dan kembali menemukan desa Suan Huang. Mendengar nama Chen Xing dan Wu Guang yang disebutkan oleh Wen tadi, Tianxing jadi teringat. Kedua nama orang tersebut merupakan nama seorang pahlawan yang pertama kali mengatakan orang-orang yang kuat dan mulia lahir dengan kedudukan mereka dalam sejarah Cina. Kemudian Wen menceritakan lagi tentang apa yang dialami orang-orang saat menjadi tawanan klan spesial pastoral. Para tawanan itu diperlakukan layaknya hewan. Orang-orang dari klan itu memanggil tawanan dengan sebutan domba berkaki dua, dan bahkan orang-orang dari klan itu menganggap mereka sebagai makanan. Tianxing dan Tuan Huang yang mendengar penjelasan Wen pun terkejut dan kaget betapa tidak manusiawinya klan tersebut. Wen menambahkan kembali, orang-orang klan itu memaksa tawanan pria bekerja setiap hari. Tidak peduli seberapa lelahnya tawanan itu, sedangkan tawanan wanita akan dijadikan mainan oleh Raja Zuo Xian hingga mati dan tidak ada seorang pun yang bertahan. Mendengar Raja Zuo Xian, Tianxing menanyakan siapa nama raja itu. Wen menjawab, raja itu bernama Liu Bao. Mendengar nama Liu Bao, Tianxing mengetahui sejarah nama itu. Liu Bao merupakan pimpinan dari suku Hun selama dinasti Han Timur, jahat dan sangat menikmati perempuan. Salah guys, maksudnya pertempuran. Tuan Huang yang memiliki firasat bahwa desanya akan menjadi sasaran Liu Bao, dirinya menyarankan Tianxing untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk pertempuran. Menanggapi saran dari Tuan Huang, Tianxing yakin dengan kekuatan prajurit yang ia miliki, karena dengan kultivasi yang prajurit lakukan, itu semua sudah cukup untuk melawan dan menghabisi mereka sekaligus. Walaupun Tianxing tidak mempelajari teknik militer dengan benar, namun di eranya ada informasi di mana-mana tentang strategi perang. Jadi setidaknya Tianxing sedikit mengetahui tentang hal tersebut. Kemudian Tianxing memerintahkan Tuan Huang untuk memanggil Jenderal Yang Ye agar menemui dirinya. Tianxing akan melakukan diskusi terkait strategi perang yang akan dibahas dengan Jenderal Yang Ye. Tak berselang lama, Jenderal Yang Ye pun datang menemui Tianxing. Tianxing kemudian membicarakan tentang desa Suan Huang yang kemungkinan akan diserang oleh prajurit dari klan spesial pastoral. Karena Tianxing tidak memiliki pengalaman dalam perang, Tianxing ingin mendiskusikan rencananya pada Jenderal Yang Ye. Tianxing memiliki beberapa ide setelah mengamati medan sekitar lembah, dan Tianxing ingin mengetahui tanggapan Jenderal Yang Ye terkait idenya tersebut. Tianxing menjelaskan hanya ada satu pintu masuk ke dalam lembah dan sepertinya ada gunung terbelah di sana. Jadi selama dirinya menggunakan batu besar untuk memblokir jalan mereka, dirinya bisa menjebak musuh di luar desa. Karena klan spesial pastoral berspesialis dalam berkuda serta menembak. Selama Tianxing bisa menemukan cara untuk membatasi mereka melakukan itu, Tianxing dapat melemahkan kekuatan mereka. Mendengar penjelasan rencana Tianxing, Jenderal Yang Ye pun setuju dengan rencana Tianxing. Walaupun terkesan rencana yang sederhana, tapi cara itu pasti yang paling efektif untuk menghalau musuh. Rencana awal Tianxing adalah untuk menghentikan musuh dari berkuda, kemudian melawan mereka dengan rencana berikutnya. Tianxing menyerahkan rencana itu pada Jenderal Yang Ye beserta prajuritnya. Ketika Tianxing masih mendiskusikan rencananya pada Jenderal Yang Ye dan Tuan Huang, dari belakang calon Bukades datang membawakan minuman untuk Tianxing. Setelah Tianxing mengatur Wen dan penduduk desa lainnya, ia mulai merencanakan pertempuran yang akan datang melawan klan spesial pastoral. Kembali ke lokasi klan spesial pastoral berada,
Setelah keributan dan kekacauan yang dialami klan tersebut, terlihat prajurit sedang mengidentifikasi mayat dari rekan-rekannya serta melaporkan hasil dari pengamatannya. Prajurit itu melapor pada Raja Zhou bahwa mereka telah kehilangan 3 tenda, 3.000 apen makanan, dan sekitar 1.500 tentara. Belum sempat melanjutkan laporannya, prajurit itu disuruh menghentikan laporannya. Kemudian Raja Zuo bertanya tentang jumlah domba berkaki 2 yang berhasil mereka bunuh. Prajurit itu menjawab, kebanyakan pria mati tertembak dan sebagian lagi mati diterkam bis ganas. Tetapi untuk para wanita, saat mereka berhasil ditangkap, mereka bunuh diri. Jadi tidak ada yang tersisa dan berhasil mereka bawa ke klan. Setelah prajurit tadi melaporkan jumlah domba berkaki 2 yang tidak ada satupun berhasil mereka bawa kembali, tiba-tiba muncul prajurit lain melaporkan pada Raja Zuo tentang domba berkaki 2 yang berhasil melarikan diri ke lembah, serta di lembah itu terdapat sebuah desa. Menurut laporan dari prajurit lainnya, lembah itu memiliki tanah yang subur dan air yang jernih. Kriteria lokasi seperti itu merupakan tempat yang selama ini Raja Zuo cari. Mendengar laporan tentang lembah yang kaya akan sumber daya alamnya, Raja Zuo menjadi semangat dan langsung memerintahkan prajurit untuk memasak domba berkaki 2-nya untuk mengisi perut mereka, serta bersiap meluncurkan serangan. Dolord yang mendengar laporan tadi pun jadi ikut senang, karena walaupun mereka baru saja kehilangan camp yang telah terbakar, kali ini mereka merasa beruntung karena berhasil menemukan lembah baru yang strategis untuk mereka kuasai. Raja Zuo menganggap semua itu adalah berkah dari surga dan berencana ketika dirinya berhasil menguasai desa di lembah itu, Raja Zuo akan menjadikan penduduk desa itu sebagai budaknya. Mendengar Raja Zuo yang ambisius dengan rencananya, Dolord sedikit memberikan saran, mengingat jika ada desa yang bisa bertahan dalam kekacauan hingga saat ini, desa itu pasti memiliki kemampuan yang hebat serta mereka tidak tahu siapa pemimpin desa tersebut. Jadi Dolord menyarankan agar Raja Zuo lebih berhati-hati menghadapi desa di lembah tersebut. Raja Zuo yang mendapat saran dari Dolord pun terkesan meremehkan desa Xuan Huang yang merupakan sebuah desa kecil serta kemampuan orang-orang yang tinggal di desa itu. Dengan memiliki ribuan pasukan tentara di tangan Raja Zuo yang terampil dan pemberani, sepertiga dataran tengah takut pada klan Raja Zuo. Dengan percaya diri, Raja Zuo bersiap menuju ke desa Xuan Huang untuk menyerang dan meratakan desa itu. Keesokan harinya, semua prajurit klan spesial pastoral membentuk formasi dan bersiap untuk berangkat menuju desa Xuan Huang. Terlihat ada prajurit klan yang sedang mengejek rekannya karena rekannya tadi mendapatkan bekas luka akibat mendapat perlawanan dari tawanannya. Akibat dari itulah prajurit itu nampak siap untuk membalaskan dendam atas perlakuan tawanan itu kepada dirinya. Setelah semua persiapan telah siap, Raja Zuo pun memulai perjalanan mereka menuju desa Xuan Huang. Di perjalanan, klan spesial pastoral banyak menjumpai monster-monster yang menyerang mereka. Tetapi dengan sangat mudah mereka melawan monster-monster yang menyerangnya. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka pun sudah berada di dekat lembah tujuan mereka. Ketika mereka sampai di mulut lembah, Raja Zuo memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Dolord yang mendengar Raja Zuo menyuruh untuk berhenti pun bingung. Padahal sebentar lagi mereka sudah sampai ke desa Xuan Huang. Tapi kenapa Raja Zuo berhenti di situ? Raja Zuo pun menjelaskan alasan kenapa Raja Zuo menyuruh berhenti di mulut lembah. Raja Zuo menjelaskan
Dirinya dulu pernah tinggal di dataran tengah beberapa waktu sebelumnya, dan dirinya paham tentang strategi orang-orang di dataran rendah. Raja Zuo menjelaskan kembali, lembah di hadapannya seperti terbelah dan sempit. Tempat itu paling mudah diatur untuk penyerangan. Saat pasukan Zuo masuk lembah, orang-orang dari desa Xuan Huang akan membombardir pasukan klan dengan batu, dan pasukan klan tidak akan memiliki cara untuk melakukan serangan balik. Mendengar penjelasan Raja Zuo, Dolord pun menanyakan tentang rencana apa yang akan dilakukan Raja Zuo menghadapi situasi itu. Terlihat pasukan berkuda Raja Zuo masuk ke dalam lembah secara berkelompok, yang nampaknya itu merupakan rencana yang dilakukan Raja Zuo. Mengetahui hal itu, Jenderal Yang Ye sepertinya menyadari bahwa rencana mereka telah diketahui oleh musuh. Namun, walaupun musuh mengetahui rencana mereka, dengan ide berupa skema perang, klan itu tidak akan dapat melakukan apapun. Setelah dua kelompok berkuda tadi masuk ke dalam lembah dan tidak terjadi apa-apa dan dirasa aman, Raja Zuo yang telah merencanakan itu pun melanjutkan pergerakannya. Dengan aba-aba dari Raja Zuo, semua pasukannya bersiap menguasai dan merampas desa yang ada di hadapan mereka. Tianxing beserta rekannya yang telah menantikan kedatangan musuhnya dari atas menara pun melihat bahwa pasukan musuh sudah berada di pintu keluar lembah dan bersiap menuju desanya. Karena dirasa mereka berhasil keluar dari lembah dan melihat desa Xuan Huang sudah dekat, pasukan klan spesial pastoral pun memacu kudanya untuk bersiap menyerang. Namun tanpa klan itu sadari, ternyata Tianxing telah memasang tali pengait untuk menjegal kuda-kuda dari klan musuh, yang mengakibatkan kuda dari klan spesial pastoral itu jatuh dan lumpuh. Tidak berhenti di situ saja. Setelah prajurit berkuda klan spesial pastoral yang jatuh dari kudanya, tiba-tiba mereka merasakan ada sesuatu yang aneh dengan tanah yang mereka pijak. Ternyata bukan tanah yang mereka pijak, melainkan lubang jebakan yang telah disiapkan oleh Tianxing, yang merupakan salah satu dari rencana Tianxing untuk melumpuhkan pasukan Raja Zuo. Menyadari ada banyak jebakan dan lubang di depannya, Raja Zuo pun berencana untuk menutup lubang itu, kemudian melanjutkan penyerangannya. Dari menara pengawas, Dahu dan Tuan Huang memuji hasil kerja keras para penggali lubang, karena lubang itu berhasil membuat pasukan musuh kebingungan. Ketika pasukan Raja Zuo masih sibuk menutup lubang jebakan, Tianxing memerintahkan Dahu untuk meminta Jenderal Yang Ye beserta pasukannya memblokir pintu masuk lembah untuk motong rute pelarian musuh, karena hanya lembahlah satu-satunya jalan untuk masuk dan keluar dari desa Xuan Huang. Dengan kode lemparan asap ke langit dan diketahui oleh Jenderal Yang Ye, pasukan Jenderal Yang Ye pun segera mendorong batu ke bawah untuk memblokir pintu masuk lembah. Dolord yang menyadari jalan mereka telah ditutup, dirinya menduga bahwa sepertinya orang-orang dari desa Xuan Huang telah bersiap dan akan menghabisi pasukan Raja Zuo. Namun trik yang dilakukan Tianxing tidak membuat takut Raja Zuo. Dolord menanyakan rencana apa yang akan dibuat oleh Raja Zuo selanjutnya. Raja Zuo pun menjawab, pasukan desa Xuan Huang juga tidak akan bisa menyeberang dengan adanya lubang di situ, karena sekarang klan spesial pastoral sudah terlanjur di situ. Raja Zuo tidak takut dan melihat siapa yang lebih dulu lelah. Dengan ribuan pasukan yang ia miliki, Raja Zuo menyampaikan pada pasukannya untuk tidak takut dengan desa kecil di hadapannya. Kemudian Raja Zuo memerintahkan pasukannya untuk mendirikan markas sementara untuk beristirahat sambil menunggu penyelesaian menutup lubang. Nampaknya hal yang dilakukan klan spesial pastoral telah diprediksi Tianxing sebelumnya.
para pasukan klan memilih untuk tidak menyerang, tetapi mendirikan markas serta mencoba membuat pasukan-pasukan Tianxing lelah. Dengan bersikap tenang di tengah keadaan genting merupakan suatu pemikiran yang cerdas dari klan spesial pastoral. Melihat situasi dan kondisi musuh di hadapannya, Tianxing memprediksi walaupun musuh memiliki banyak pasukan, mereka tidak akan maju karena takut akan penyergapan. Kemudian Tianxing meminta Dahu memerintahkan prajuritnya untuk menjaga tembok selama 24 jam dan melaporkan padanya jika terjadi pergerakan dari musuh. Kemudian Tianxing menjelaskan, dengan musuh yang cerdik, ini merupakan pertempuran akal, yang mana Tianxing akan menjadikan tempat itu sebagai mimpi terburuk klan spesial pastoral. Tianxing mengajak Wen menuju ke paviliun desa Xuanhuang. Tianxing mengatakan bahwa di dunia yang kacau sekarang, Wen perlu mempelajari beberapa teknik untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian Tianxing menunjukkan kitab suci yang diambilnya dari paviliun untuk dipelajari oleh Wen. Buku naskah yang diambil oleh Tianxing tadi kemudian diberikan kepada Wen. Naskah itu merupakan kitab suci tafsir di antara teknik dasar dan merupakan buku yang cocok dengan semua tubuh. Jadi buku itu akan sangat cocok untuk dipelajari oleh Wen. Menanggapi perkataan Tianxing, Wen pun berterima kasih karena Tianxing bersedia meminjamkan kitab berharganya untuk ia pelajari di paviliun. Dan Wen pun berjanji dirinya akan berlatih dengan keras untuk bisa menguasai teknik-teknik dasar dari buku-buku yang terdapat di paviliun tersebut. Sambil mempelajari buku-buku naskah di paviliun, Wen pun bertanya kepada Tianxing tentang klan spesial pastoral yang menyerang desanya, serta menanyakan Tianxing tentang apa yang akan Tianxing lakukan dan bagaimana caranya untuk menghadapi klan spesial pastoral. Tianxing pun menanggapi pertanyaan dari Wen dengan santai dan ia menjawab, tentu saja ia punya rencana dan menyuruh Wen untuk duduk sambil menonton pertunjukan yang akan ditunjukkan oleh Tianxing kepadanya. Setelah selesai menunjukkan beberapa naskah yang harus dipelajari oleh Wen di paviliun, Tianxing pun kembali ke kediamannya. Tianxing mencoba berkultivasi dan memasuki alam pikirannya. Setelah memasuki alam pikirannya, Tianxing menyelesaikan kultivasi sambil mengukur kemampuan yang ia miliki saat ini. Dirinya masuk ke dalam tahap kedua Qi Hai saat dirinya diserang dan sekarang. Karena Qi Hai-nya sudah masuk ke tahap 2, Tianxing dapat mengkultivasi True Dragon Qi dari kitab suci The Imperial Dragon. Jika Tianxing bisa menyelesaikan kultivasi dari Yin Yang Wei Meridian melalui True Dragon Qi, Tianxing sangat yakin dia akan dapat menghadapi klan spesial pastoral dengan lebih baik juga. Di keesokan harinya, tepat di hari kedua klan spesial pastoral yang masih bekerja keras untuk menutup lubang bekas jebakan yang dibuat oleh prajurit desa Xuanhuang, Tianxing mencoba bertanya kepada Dahu karena Dahu yang bertanggung jawab untuk mengawasi musuh dari menara pengawas desa. Tianxing bertanya kepada Dahu apakah di hari kedua ini pasukan musuh mulai ada pergerakan atau ada tindakan yang aneh. Mendengar pertanyaan Tianxing, Dahu pun menjawab, para prajurit spesial pastoral selama 2 hari ini aktivitas mereka hanya menutup lubang, namun pergerakan mereka sangat lambat. Selain menutup lubang dan pergerakan yang lambat, tidak ada hal lain yang klan itu kerjakan. Mendengar laporan Dahu tentang pasukan klan itu bekerja menutup lubang dengan lambat, Tianxing menjelaskan, wajar saja pekerjaan klan itu lambat. Hal itu dikarenakan mereka terbiasa menggunakan tawanannya untuk bekerja secara paksa. Kemudian dirasa keadaan masih dalam kondusif, Tianxing pun memerintahkan Dahu untuk meminta para prajurit berjaga
dan memberitahu Tianxing jika ada sesuatu yang terjadi. Tianxing berencana akan membuat klan spesial pastoral berharap mati di malam itu. Mendengar perintah Tianxing, Dahu pun melaksanakan perintah tersebut. Xin pun berpindah di posisi klan spesial pastoral berada. Terlihat Raja Zuo nampak kesal melihat sesuatu dari cermin di dalam campnya. Mengetahui rajanya yang sedang kesal, Dolord pun bertanya pada raja apa yang mengganggunya sehingga membuat dirinya kesal. Raja Zuo pun menanggapi pertanyaan Dolord. Raja Zuo menjelaskan tentang apa yang membuat dirinya kesal. Melalui cermin yang ia pegang, dirinya melihat para wanita yang sedang berada di desa Xuanhuang yang seharusnya ada di tangan Raja Zuo. Namun kini para wanita itu terlihat sedang menikmati hidup di desa itu. Raja Zuo menjelaskan lagi tentang apa yang ia lihat di cermin itu. Dirinya melihat orang-orang yang berada di dalam desa Xuanhuang lagi asik berpesta, sedangkan klan Raja Zuo mereka dibiarkan kelaparan di luar. Melihat rajanya yang sedang resah akan nasib yang diterimanya saat ini, Dolord pun menjelaskan bahwa sepertinya desa Xuanhuang tidak sesederhana kelihatannya. Namun desa itu sistematis dan orang-orang yang tinggal di desa itu hidup dengan layak dan baik. Menurut Dolord, desa Xuanhuang itu pasti berada di tangan orang yang mampu mengelolanya. Mendengar penjelasan Dolord mengenai desa Xuanhuang, Raja Zuo yang tidak terima dengan desa yang diremehkannya seolah terlihat lebih daripada klannya. Dengan raut wajah marah, Raja Zuo yakin bahwa besok dirinya serta pasukannya pasti akan menyelesaikan menutup lubang jebakan yang dibuat oleh Tianxing serta bersiap untuk melanjutkan penyerangan klan mereka ke desa Xuanhuang. Menurut pengamatan Dolord, desa Xuanhuang tidak memiliki banyak tentara, maka dari itu sepertinya klan spesial pastoral mampu meratakan desa itu setelah mereka berhasil menutup lubang jebakan tersebut. Raja Zuo yang mendengar penjelasan dari Dolord tentang jumlah pasukan yang dimiliki Tianxing, Raja Zuo setuju dengan perkataan Dolord, namun menyadari bahwa Tianxing memiliki taktik yang licik. Klan spesial pastoral harus berhati-hati dan waspada jika mereka menyelinap dan menyerang mereka di malam hari. Karena mereka semua harus waspada atas serangan dadakan yang mungkin saja akan dilakukan oleh desa Xuanhuang di malam hari, Raja Zuo memerintahkan Dolord untuk memberitahu para prajurit agar senjata mereka selalu siaga dan untuk berjaga-jaga. Raja Zuo membuat jadwal berjaga sebanyak 3 shift. Di tempat lain, nampaknya Tianxing sedang menyelesaikan kultivasinya setelah beberapa jam dia berkultivasi. Hal itu membuahkan hasil yang mana berhasil mewujudkan meridian yin dan yang dari True Dragon Key miliknya. Namun, meridian yin dan yang masih terbilang cukup rapuh karena meridian tersebut baru saja terbentuk. Untuk memelihara meridian yin dan yang tersebut, Tianxing harus memelihara meridian itu menggunakan darah dan qi. Walaupun meridian yin dan yang milik Tianxing yang sudah berbentuk dari Imperial Dragon tadi masih rapuh, Tianxing nampak puas dengan perkembangan meridian yin dan yang-nya. Oleh karena itu, inilah waktunya Tianxing untuk melancarkan aksinya kepada klan spesial pastoral. Dengan kondisi bulan yang tidak terlalu terang di malam itu, maka pandangan seseorang akan memiliki visibilitas yang rendah. Menurut Tianxing, malam itu adalah malam yang tepat untuk melancarkan rencananya, yaitu melakukan serangan dadakan kepada klan spesial pastoral. Tianxing yang telah menyelesaikan kultivasinya keluar dari ruangannya dan bertemu dengan Jenderal Yang Ye, Dahu beserta Tuan Huang. Setelah bertemu ketiga orang tersebut, Tianxing menanyakan atas kesiapan mereka untuk meluncurkan serangan dadakan di malam itu kepada musuhnya.
Jenderal Yang Ye pun menjawab pertanyaan Tianxing bahwa pasukan yang akan melakukan rencana Tianxing di malam itu sudah membersihkan jalur yang akan mereka gunakan untuk menyerang, dan Jenderal Yang Ye menambahkan dirinya kini dapat mengirim orang untuk menyerang kapan saja. Jenderal Yang Ye mengatakan dirinya meminta Yang Ping memimpin pasukan beserta Yang Erlang. Pasukan tersebut beranggotakan beberapa penduduk desa yang telah melakukan awaken dengan kekuatan air. Setelah Jenderal Yang menjelaskan rencananya, mereka pun bersiap untuk meluncurkan serangan. Yang Ping menjelaskan bahwa mereka semua harus berdekatan, dan mengenai tentang menghabisi musuh itu tergantung pada kemampuan yang mereka miliki. Tugas yang mereka emban sekarang merupakan tugas yang sangat penting. Jadi mereka semua tidak boleh mengecewakan atas tugas yang mereka terima. Setelah mendengar arahan dan himbauan dari Yang Ping, penduduk yang ikut serta dalam melancarkan serangan dadakan di malam itu pun menjelaskan mereka telah berlatih siang dan malam beberapa hari itu. Dan mereka melakukan itu semua demi rencana di malam itu agar tidak melakukan kesalahan. Setelah Yang Ping mendengarkan penjelasan dari penduduk yang ikut serta dalam penyerangan dadakan tersebut, Yang Ping pun memulai rencananya dengan memerintahkan mereka untuk memindahkan batu yang menutupi sebuah lubang, yang mana lubang itu akan mereka gunakan untuk menyusup ke lokasi persinggahan musuh. Saat Yang Ping dan rekan-rekannya ingin memasuki lubang tersebut, Yang Ping jadi teringat perkataan Tianxing tentang lubang tersebut. Lubang itu merupakan lubang yang telah dibuat oleh salah satu monster sebelum Yang Ping dan kawan-kawan datang bergabung ke desa Xuan Huang. Dirasa lubang itu sangat dalam, Yang Ping menghimbau rekan-rekan dan pasukannya agar berhati-hati saat masuk dan turun melalui lubang tersebut. Saat sudah berada di dalam lubang, Yang Ping menyarankan Yang Erlang untuk memberitahu rekan-rekannya, mengingat terowongan bawah tanah ini sangat luas dan tidak memiliki tanda. Mereka harus membuat tanda agar mereka semua tidak tersesat di lubang itu. Di sisi lain, salah satu prajurit mendatangi Tianxing dan melapor bahwa regu Yang Ping telah memulai aksinya. Mendengar laporan dari prajurit tersebut, Tianxing mengatakan bahwa dirinya harus bergegas menuju dek pengintaian dan mempersiapkan diri untuk melihat pertunjukan yang menurutnya sangat bagus. Mendengar perkataan Tianxing, Wen pun bertanya pada Tianxing, dengan kondisi gelap di malam hari, apa yang mereka semua bisa lihat dari atas menara pengintaian. Mendengar pertanyaan Wen yang bingung akan rencana Tianxing di malam yang gelap itu, Tuan Huang pun menyarankan Wen untuk tidak usah khawatir dan cukup lihat, maka dia akan mengetahui apa yang akan terjadi dengan rencana Tianxing. Melihat Tianxing yang ingin seolah menonton pertunjukan yang bagus mengenai rencananya, Lai menawarkan sebuah makan malam kepada Tianxing untuk mengangkat sedikit semangat prajurit-prajurit desa Xuan Huang. Mendengar tawaran Lai, nampaknya menurut Tianxing itu merupakan tawaran yang sangat bagus, dan Tianxing menyarankan agar memasak sesuatu yang sederhana saja agar bisa segera dihidangkan dan tidak merepotkan bagi para pemasaknya. Xin pun berpindah lagi di posisi regu Yang Ping. Mereka kini telah dekat dengan kem musuh. Yang Ping menghimbau agar regu mereka terus berjalan dan mengecilkan suara mereka ketika mereka telah sampai ke lokasi yang mereka tuju, yaitu tepat di bawah lokasi kem klan spesial pastoral. Yang Ping memerintahkan untuk mempersiapkan kemampuan mereka. Setelah kemampuan mereka semua sudah siap, yaitu menciptakan air, Yang Ping pun memerintahkan untuk mencari tahu obor api musuh yang akan mereka padamkan, dengan maksud
supaya pasukan dari musuh tidak bisa melihat di kegelapan. Satu persatu obor dari klan spesial pastoral berhasil mereka padamkan menggunakan kemampuan air. Tinggal tersisa obor yang terdapat di dekat camp musuh. Mengetahui hal itu, Yang Ping pun menyarankan untuk melakukan tindakan sesuai yang direncanakan dan keluar sesuai urutan serta agar tetap mengecilkan suara mereka supaya tidak ketahuan musuh. Waktu terus berjalan di malam itu. Terlihat beberapa orang di balik batu telah bersiap menggunakan kemampuan airnya untuk memadamkan salah satu obor di dekat prajurit klan spesial pastoral. Dengan bersamaan, mereka pun mulai melemparkan air dari tangannya untuk memadamkan obor-obor yang terdapat di camp musuh. Setelah obor mereka padam, para prajurit musuh pun kebingungan apa yang sedang terjadi. Mengapa tiba-tiba obor mereka menjadi padam, yang membuat kondisi sekitar camp mereka sangat gelap, sehingga mereka semua tidak bisa melihat apapun. Dengan obor yang padam tersebut, prajurit dari klan spesial pastoral mengira bahwa ada seorang penyusup yang menyelinap masuk ke wilayah campnya. Kemudian dari salah satu prajurit tersebut menyuruh rekan-rekannya untuk bangun pada saat pasukan musuh sedang bersiaga karena dirasa ada seorang penyusup. Tiba-tiba pasukan dari Yang Ping melancarkan serangan menggunakan panah dan mengenai beberapa prajurit musuh di situ. Para prajurit klan spesial pastoral menjadi panik karena tiba-tiba ada serangan kejutan yang mereka hadapi. Beberapa prajurit yang lain sedang berusaha menghidupkan obor yang telah padam tadi. Namun, usaha untuk menghidupkan obor tersebut nampaknya percuma karena setiap ia ingin menghidupkan obor untuk penerangan, pasukan dari regu Yang Ping kembali segera memadamkan api itu menggunakan air. Di tengah kegelapan tanpa penerangan, tiba-tiba terdengar suara seseorang berkata pada pasukan klan spesial pastoral bahwa klan spesial pastoral telah sepenuhnya terkepung dan mereka tidak akan bisa lari. Pasukan Tianxing telah membunuh Liu Bao. Ini akan segera berakhir untuk mereka. Mendengar suara yang entah dari mana yang menyatakan bahwa rajanya telah dibunuh oleh pasukan Tianxing, para prajurit dari klan spesial pastoral pun bingung dan panik karena mendengar suara aneh itu berada di sekitarnya. Salah satu prajurit mengatakan mereka harus berhati-hati karena bisa saja pasukan Tianxing telah menyamar menjadi prajurit klan spesial pastoral. Dengan rasa penuh curiga antara satu sama lain dari prajurit klan spesial pastoral tersebut karena dikira pasukan dari Tianxing telah menyamar sebagai prajurit dari klan mereka. Mereka pun saling membunuh yang membuat formasi prajurit mereka menjadi kacau. Terlihat prajurit dari klan spesial pastoral tersebut saling membunuh dengan membabi buta tanpa tahu siapa yang mereka bunuh sebenarnya. Karena mereka tidak dapat melihat dengan jelas orang-orang di sekitar mereka apakah musuh atau kawan. Dari kejauhan melalui dek pengintaian, Tianxing memperhatikan kondisi klan spesial pastoral di malam itu. Tianxing berkata, dengan kondisi malam yang berawan serta sangat gelap ini merupakan waktu yang tepat untuk meledakkan camp mereka. Kemudian Tianxing menjelaskan kembali, orang-orang di klan itu tidak akan bisa membedakan antara sekutu dan musuh saat ketegangan begitu tinggi. Tianxing memprediksi bahwa mereka sekarang mungkin sedang bertarung satu sama lain dengan rekannya sendiri. Dengan diiringi lemparan bola air di sekitar prajurit klan musuh, mereka akan mengira bahwa sekutu mereka adalah prajurit Tianxing yang sedang menyamar. Mendengar penjelasan tentang rencana Tianxing di malam itu dan nampaknya berhasil, Wen pun jadi tahu bahwa rencana Tianxing adalah sengaja membuat prajurit-prajurit dari klan musuh saling membunuh. Mendengar perkataan Wen,
Tianxing pun membenarkan dugaan Wen tentang rencananya. Maksud dari rencana yang dibuat adalah Tianxing sengaja membuat rencana itu untuk membuat Liu Bao menderita kerugian besar di malam itu. Saat sedang memantau keadaan musuh dari atas dek menara, tak lama kemudian Lai datang membawakan makanan yang dipesan oleh Tianxing sebelum dirinya ke atas menara. Lai yang sedang membawakan makanan pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memasak banyak karena hanya memiliki waktu yang sedikit. Jadi hidangan yang hanya bisa ia bawa adalah rebusan daging serigala serta daging piranha. Karena Tianxing melihat Lai telah membawakan makanan dan minuman untuk dirinya dan yang lain saat sedang memantau dari atas menara, Tianxing pun mengucapkan terima kasih kepada Lai. Tianxing mengatakan bisa mencicipi anggur yang enak dalam situasi seperti ini adalah kenikmatan yang tinggi. Karena tidak sabar ingin menikmati hidangan, Tianxing mengawali dengan meminum anggur. Namun pada saat ia minum anggur, tiba-tiba dirinya merasakan anggur kuno yang sangat kuat sehingga wajahnya memerah. Melihat hal itu, Lai pun menjelaskan bahwa anggur yang ia bawa itu merupakan anggur yang telah ia simpan sekitar 10 tahun. Jadi rasa alkohol yang dikeluarkan oleh anggur itu sangat kuat. Jin pun berpindah ke keadaan klan spesial pastoral. Di tengah keributan prajurit klan spesial pastoral, Raja Zuo yang berada di dalam campnya pun penasaran tentang apa yang terjadi di campnya. Raja Zuo bangun dan memeriksa keadaan di luar. Setelah melihat keadaan yang begitu kacau dan berisik, Raja Zuo pun marah ketika melihat sesama prajuritnya saling membunuh satu sama lain. Raja Zuo mencoba menghentikan salah satu prajurit klannya sembari mengatakan, "Berhenti sekarang, aku Raja Zuo, apa kau mencoba untuk memberontak?" Prajurit yang dipegang oleh Raja Zuo tadi pun terkejut dan kaget karena melihat ternyata Raja Zuo masih hidup. Padahal dirinya tadi mendengar ada suara yang mengatakan bahwa Raja Zuo telah mati. Dengan menyaksikan mata iblis yang bersinar milik Raja Zuo, prajurit itu jadi yakin bahwa memang itu adalah benar Raja Zuo dan Raja Zuo belum mati. Dengan sangat kesal karena kekacauan prajuritnya yang saling membunuh satu sama lain, Raja Zuo pun berteriak menghentikan mereka semua sambil mengeluarkan kemampuan dari tangannya mengeluarkan api untuk menghidupkan obor penerangan di sekitar camp mereka. Api yang dikeluarkan oleh Raja Zuo berwarna ungu. Ketika api sudah hidup dan tempat itu menjadi terang benderang, prajurit-prajurit menyaksikan bahwa tidak ada domba-domba berkaki dua di sekitar mereka, melainkan yang mereka bunuh adalah rekan mereka sendiri. Melihat obor yang dihidupkan oleh Raja Zuo menggunakan api dari kemampuannya, orang-orang dari Regu Yangping mencoba memadamkan api itu. Namun sepertinya air itu tidak mampu memadamkan api buatan Raja Zuo. Dirasa kemampuannya sudah mulai tidak efektif dan lumayan memberikan kekacauan pada klan spesial pastoral, Regu Yangping pun memutuskan untuk mundur dan kembali ke desa Suan Huang. Salah satu prajurit dari klan spesial pastoral melaporkan pada Raja Zuo serta meminta maaf bahwa mereka telah tertipu oleh serangan pasukan desa Suan Huang. Dan prajurit yang satunya lagi melaporkan bahwa setengah dari kuda mereka melarikan diri pada saat keributan tadi. Lalu Dolord pun menanyakan kepada Raja Zuo tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang setelah terjadi kekacauan tadi. Raja Zuo yang sedang marah besar pun nampak tidak terlalu menanggapi perkataan Dolord. Sambil kesal, Raja Zuo berkata, "Orang-orang terkutuk itu, beraninya mereka merusak markasku." Saat dirinya sedang ngoceh-ngoceh dan marah,
Tiba-tiba mata Raja Zuo tertuju pada menara tempat Tianxing dan rekan-rekannya berada. Raja Zuo melihat di tengah kekacauan yang ia alami, Tianxing dan rekan-rekannya malah duduk santai nonton sambil menikmati makanan, menyaksikan kekacauan yang terjadi pada pasukan klannya. Sambil kesal dan jengkel, seolah dirinya dipermainkan oleh Tianxing, Raja Zuo mengatakan pada Tianxing bahwa kau menyebut dirimu orang baik, namun semua yang kau tahu hanyalah permainan trik licik. Dasar sekumpulan orang-orang yang lemah tidak berani menunjukkan diri. Mendengar perkataan Raja Zuo yang sok suci, Tianxing berkata pada Raja Zuo, orang bisa beradab karena kita bijaksana. Dirinya menggunakan taktik yang bijaksana untuk mengalahkan Raja Zuo. Raja Zuo merupakan orang yang memakan sesama manusia, yang mana orang yang memakan sesama manusia merupakan hewan berkulit manusia, dan orang itu tidak memenuhi syarat untuk mengomentari cara apapun yang Tianxing gunakan. Mendengar perkataan Tianxing yang menghina dirinya, Raja Zuo pun akhirnya marah dan meminta Tianxing untuk menunjukkan diri ke hadapannya. Mendengar perkataan Raja Zuo dengan gagah, Tianxing pun menanggapi dan memperkenalkan diri pada Raja Zuo. Karena telah mengetahui Tianxing, Raja Zuo pun mempersiapkan diri untuk menantang Tianxing bertarung 1 lawan 1. Raja Zuo mengeluarkan sesuatu, terlihat seperti kontrak yang harus ditandatangani Tianxing sebagai kontrak kematian sampai salah satu dari mereka ada yang mati. Kemampuan membuat kontrak itu ternyata membutuhkan tumbal sebagai syarat dari pembuatan kontrak tersebut. Sambil mengangkat kontrak kematian alias Blood Curse milik Liu Bao, Liu Bao pun menyatakan sumpah bahwa dirinya bersedia mempertaruhkan semua yang ia punya dan menyerahkan darah serta daging di sekitarnya untuk ditukarkan dengan kesempatan bertarung melawan Tianxing. Ketika Raja Zuo menyatakan sumpah tersebut dengan kontrak kematian, Blood Curse itu menyerap mayat-mayat dari prajuritnya sebagai tumbal dari kontrak yang ia buat melalui Blood Curse-nya. Menyaksikan hal itu, nampaknya Dahu mengetahui kemampuan yang digunakan oleh Raja Zuo. Itu merupakan jimat hidup dan mati yang bisa menyerap mayat. Dirasa itu merupakan suatu hal yang berbahaya. Dahu menyarankan Tianxing agar tidak menerima tantangan dari Raja Zuo. Tuan Huang yang berada di dekat Tianxing juga mengatakan dirinya setuju dengan perkataan Dahu dan menyarankan Tianxing bahwa dirinya tidak boleh menyetujui kontrak tersebut. Mendengar saran dari Dahu dan Tuan Huang, Tianxing pun menjawab bahwa kontrak kematian itu mungkin adalah harta karun. Dikarenakan Liu Bao tadi menyebutkan namanya, Tianxing merasa bahwa dirinya tidak akan bisa menghindari pertempuran yang dibuat melalui kontrak tersebut. Mendengar jawaban dari Tianxing, Tuan Huang bertanya kepada Tianxing tentang apa yang akan ia lakukan. Setelah mendengar pertanyaan Tuan Huang, Tianxing menjawab, semua akan baik-baik saja. Karena Raja Zuo sudah menyatakan perang dengan dirinya, Tianxing akan meladeninya untuk bertarung alias lu jual gua beli. Anjas. Zuo yang telah mengeluarkan kontrak berduel dengan Tianxing, dirinya menantang bertarung hingga dari salah satu di antara mereka berdua mati. Dolord yang mengetahui rajanya nekat menantang duel Tianxing menggunakan kontrak kematian pun khawatir tentang keputusan rajanya yang sangat beresiko. Raja Zuo yang mengetahui kekhawatiran Dolord mengatakan bahwa Dolord tidak perlu khawatir. Bagi Raja Zuo untuk menangkap bandit, dirinya harus menangkap biangnya dan dia harus membunuh biang itu dengan tangannya sendiri. Setelah kontrak terbentuk, Raja Zuo menantang Tianxing untuk berduel, yang kemudian tantangan Raja Zuo pun diterima oleh Tianxing. Dengan tegas dan berani, Tianxing mengatakan karena Raja Zuo menginginkan kematian,
maka Tianxing akan memenuhi keinginannya itu, serta sekaligus membalaskan dendam dari teman-teman Tianxing yang telah Raja Zuo bunuh. Mendengar perkataan Tianxing, Raja Zuo pun membalas dengan berkata bahwa dirinya akan mencabik-cabik dan ia akan menikmati tubuh Tianxing sepotong demi sepotong. Sambil ngiler-ngiler, Raja Zuo mengatakan lagi, orang-orang dataran tengah berkulit putih dan terang merupakan makanan favoritnya dan memiliki rasa yang tak tertandingi dibandingkan dengan daging-daging manusia di dataran lain. Mendengar ucapan Raja Zuo, Dahu, Tuan Huang, dan Wen pun merasa kesal karena mereka merasa Raja Zuo telah menghina kepala desa dan mereka sebagai penduduknya. Raja Zuo pun menegaskan jika nanti setelah dirinya berhasil mengalahkan Tianxing, dirinya akan menghancurkan desa Xuan Huang serta membangun kembali kerajaan klan spesial pastoral di atas tulang-tulang mayat seluruh warga desa Xuan Huang. Terlihat Tianxing beserta orang-orang kepercayaannya nampak geram serta mengantisipasi kekuatan Raja Zuo. Wen menjelaskan kepada Tianxing tentang perilaku Raja Zuo pada saat di markas klan spesial pastoral. Pada saat Wen menjadi tawanan klan, Wen menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri terkait teman-teman wanita Wen yang dibawa masuk ke dalam tenda kediaman Raja Zuo. Para wanita yang dibawa masuk ke tenda Raja Zuo pasti keluar dengan keadaan menjadi mayat kering dan tak ada satupun orang yang selamat. Mendengar kekhawatiran dan penjelasan calon Bu Kades pada Tianxing selaku Pak Kades, Tianxing mengatakan bahwa Wen tidak perlu khawatir karena Tianxing sudah memiliki rencana untuk melawan Raja Zuo. Tiba-tiba keadaan langit menjadi mencekam, nampak lubang seperti pusaran angin terbentuk dari awan. Ternyata dari lubang itu muncul ring pertarungan, terbentuk dari tumpukan tengkorak kepala manusia yang sengaja hadir atas persetujuan kontrak Blood Curse Raja Zuo dengan Tianxing. Di kedua sisi ring itu memiliki banner bertuliskan, "Jangan masuk jika tidak punya dendam," dan yang satunya lagi bertuliskan, "Bahkan dua orang yang masuk akan kembali sendirian." Ketika ring pertarungan telah siap, Raja Zuo yang bersiap menuju ring memerintahkan Dolord supaya dirinya berjaga-jaga saat Raja Zuo dan Tianxing bertarung. Ketika seandainya prajurit Tianxing melancarkan serangan dadakan, Dolord pun menerima perintah serta menyarankan Raja Zuo agar jangan meremehkan musuhnya. Mendengar kekhawatiran Dolord, Raja Zuo berkata, Dolord tidak perlu khawatir karena dirinya akan membuat Tianxing mati. Di posisi Tianxing pun mendapatkan dukungan dan doa dari rekan-rekannya supaya diberi keselamatan, kelancaran, dan kesehatan. Dengan sekejap Tianxing dan Raja Zuo berteleport ke dalam ring pertarungan. Dari sudut merah, Raja Zuo yang telah memasuki ring mengatakan, Tianxing tidak perlu cemas karena dirinya tidak akan membiarkan Tianxing mati dengan cepat. Raja Zuo akan memberi siksaan terbaik kepada Tianxing. Dari sudut biru, Tianxing yang juga telah berada di dalam ring pertarungan menjawab, Raja Zuo mengatakan kemenangannya terlalu cepat karena kemenangan Raja Zuo tergantung pada kemampuannya. Apakah bisa atau tidak ia mengalahkan kekuatan dari Tianxing? Sambil mengeluarkan senjata tombak andalannya, Tianxing berkata, karena sekarang dirinya dan Raja Zuo sudah berada di dalam ring, tanpa banyak omong kosong langsung saja bertarung dan menentukan siapa pemenangnya. Tianxing mulai melakukan serangan dengan melempar tombaknya dengan cepat ke arah Raja Zuo. Namun serangan tombak Tianxing ditepis hingga patah oleh Raja Zuo menggunakan pedangnya. Melihat tombaknya yang berhasil dipatahkan oleh Raja Zuo dengan pedang bengkoknya, Tianxing bergumam sambil memprediksi kemampuan lawannya. Ia bergumam Raja Zuo memiliki kekuatan yang besar dan level Qi Hai-nya tidak berada di bawah level Qi Hai tahap 2 milik Tianxing. Dari bawah, Wen yang sedang menyaksikan Tianxing bertarung pun khawatir dengan keadaan Tianxing. Melihat Wen yang khawatir,
Tuan Huang nampak memberi penjelasan tentang kemampuan Tianxing, bahwa Tianxing selalu memiliki kekuatan yang masih menjadi misteri dan tak ada yang tahu di tahap apa Tianxing saat ini berada. Namun kekuatan Raja Zuo sepertinya sebanding dengan Tianxing. Jadi saat ini Tuan Huang tidak bisa memprediksi siapa yang akan menang. Kembali ke atas ring, Tianxing dan Raja Zuo kali ini sedang beradu senjata. Sambil duel menggunakan senjata, Raja Zuo mengatakan kalau kemampuan Tianxing tidaklah terlalu buruk. Maka dari itu, Raja Zuo akan memberi serangan dari ki miliknya. Raja Zuo mengeluarkan ki warna merah miliknya dan terhirup oleh Tianxing. Tiba-tiba kesadaran Tianxing teralihkan oleh beberapa wanita telanjang mendekat dan mengerumuni Tianxing. Tianxing pun bingung tapi enak. Kenapa ya tiba-tiba ada wanita telanjang mendekati dirinya? Pada saat sedang bingung padahal enak, Ancient Dragon milik Tianxing secara otomatis aktif sehingga membuat Tianxing kembali sadar dari halusinasinya yang ditimbulkan dari ki jahat milik Raja Zuo. Menyadari ki-nya tidak berpengaruh kepada Tianxing, Raja Zuo menduga bahwa Tianxing memiliki kekuatan yang sebanding dengannya. Walaupun begitu, Raja Zuo yakin bahwa dirinya tidak akan mungkin kalah karena sebentar lagi dia akan melakukan serangan. Yang mana serangannya itu tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dengan menggabungkan kekuatan ki ke dalam pedangnya, Raja Zuo mengeluarkan serangan Blood Monster Moonblade. Melihat serangan Raja Zuo yang mana serangan itu merupakan serangan terkuat, Tianxing mengeluarkan teknik Broken Jet Spear dengan serangan The Flawless White Jet Scenes on All Nine Continent untuk diadu dengan serangan Raja Zuo. Pada saat kedua serangan mereka beradu, terjadi ledakan yang besar dan dahsyat. Namun tidak lama dari ledakan itu, akibat beradunya kekuatan mereka berdua, tiba-tiba muncul ular yang merupakan serangan Yin Yang Slash milik Tianxing ke arah Raja Zuo. Melihat ular yang tiba-tiba datang menyerangnya, Raja Zuo tidak menyangka kalau ternyata Tianxing mampu menciptakan ular python dari udara yang tipis di situ. Namun, karena dirinya merupakan orang kuat juga, sebelum Yin Yang Slash Tianxing mengenai Raja Zuo langsung mengaktifkan Monster Shield miliknya, kemudian memblokir serangan Tianxing. Alhasil Yin Yang Slash Tianxing pun hancur. Melihat Monster Shield milik Raja Zuo, Tianxing pun terkejut melihat kekuatan yang begitu kuat dari Monster Shield milik Raja Zuo. Raja Zuo yang berubah ke mode Monster Shield-nya mengatakan Tianxing bahkan memaksanya untuk memasuki bentuk tahap kedua Ki Hai. Dirasa mengalahkan Tianxing adalah hal yang tidak mudah. Raja Zuo memutuskan untuk menyerang Tianxing menggunakan kekuatan Ki Hai tahap kedua. Dengan cepat, Raja Zuo berlari menuju Tianxing sambil bersiap meninju Tianxing. Namun tinjuan itu ditahan oleh Tianxing dengan tangannya. Tianxing menggenggam tangan Raja Zuo sambil berkata, ternyata Raja Zuo telah mencapai tahap kedua dari Ki Hai. Kemudian Tianxing berkata, jangan kira hanya Raja Zuo saja yang memiliki Ki Hai tahap kedua, tetapi Tianxing juga telah mencapai Ki Hai tahap 2. Mengetahui ternyata Tianxing juga telah mencapai Ki Hai tahap 2 sepertinya, Raja Zuo jadi tidak heran jika beberapa saat tadi Tianxing mampu menahan serangan-serangan yang diberikan olehnya kepada Tianxing. Meski begitu, Raja Zuo tetap akan menghancurkan Tianxing dan membunuhnya. Raja Zuo mengayunkan pedangnya dengan cepat ke arah Tianxing. Beruntung, Tianxing masih mampu menghindari serangan Raja Zuo. Serangan demi serangan Tianxing hindari. Namun sepertinya Tianxing tidak boleh meremehkan kekuatan Raja Zuo. Maka dari itu, Tianxing harus melakukan sesuatu untuk menyerang balik. Tianxing mengeluarkan pedang dan menahan tebasan Raja Zuo. Melihat Tianxing yang nampak sedikit kewalahan melawan dirinya, Raja Zuo menghina Tianxing dengan mengatakan
Apakah cuma segini kekuatan dari kepala desa Xuan Huang untuk melawan? Tianxing yang kesal dengan hinaan Raja Zuo pun menggertak agar Raja Zuo tidak usah terlalu banyak oceh. Jadi kerahkan saja seluruh kemampuannya untuk melawan Tianxing. Keduanya pun saling beradu sambil mengerahkan kemampuan mereka masing-masing. Nampak percikan cahaya dari sudut merah dan biru, saking dahsyatnya kekuatan yang mereka kerahkan. Mereka berdua pun terpental ke arah yang berlawanan dan senjata mereka sama-sama hancur. Menyadari bahwa mereka berdua tidak bisa menyerang menggunakan senjata lagi karena senjatanya hancur, Tianxing mengatakan ini saatnya mereka berdua bertarung menggunakan fisik mereka. Raja Zuo membalas perkataan Tianxing persis seperti apa yang dirinya pikirkan. Mereka berdua pun melanjutkan pertarungan. Jenderal Yang Ye terheran-heran melihat gelombang api yang begitu kuat timbul dari efek pertarungan Tianxing melawan Raja Zuo dari bawah serta menimbulkan pertanyaan, apakah itu benar-benar pertarungan manusia? Tuan Huang yang mendengar perkataan Jenderal Yang Ye menjelaskan, keduanya mungkin telah membangkitkan kekuatan bela diri mereka masing-masing, yang mana kekuatan itu masih belum bisa Tuan Huang dan Jenderal Yang Ye mengerti. Wen yang masih khawatir pun bertanya kepada Tuan Huang tentang pendapatnya siapa yang akan menang di pertarungan ini. Mendengar pertanyaan Wen, Tuan Huang menjawab dirinya pun tidak tahu dan berharap Tianxing yang akan menang. Kembali ke ring pertarungan, terlihat Tianxing dan Raja Zuo sedang adu tinju. Keduanya sama-sama kuat. Raja Zuo melanjutkan serangan menggunakan kemampuan melalui tangannya. Serangan Raja Zuo dapat dengan mudah Tianxing hindari. Walaupun menghindar, Tianxing nampak memegang tangan Raja Zuo dan melakukan pukulan dengan lututnya ke arah perut Raja Zuo. Ternyata serangan lutut Tianxing tadi tidak berefek kepada Raja Zuo dan Raja Zuo itu langsung melancarkan tinjuan ke wajah Tianxing. Dengan sekejap wajah Tianxing tertinju hingga membuat Tianxing terpental beberapa meter. Melihat Tianxing yang berhasil ia pukul, Raja Zuo berkata kepada Tianxing bahwa dengan monster shield yang ia miliki di tubuhnya, pukulan dan tendangan Tianxing tidak akan mempan terhadap Raja Zuo. Bagi Raja Zuo, tendangan Tianxing hanya terasa seperti goresan kecil. Dirasa Tianxing masih tersungkur tak berdaya, Raja Zuo pun bersiap melakukan serangan berikutnya. Sambil mengumpulkan kekuatan dan memusatkan kekuatan itu pada tangannya, Raja Zuo berencana akan menghancurkan Tianxing menjadi berkeping-keping. Ketika kekuatannya sudah cukup, Raja Zuo melancarkan serangan itu ke arah Tianxing sehingga terjadi ledakan hebat. Karena dirinya merasa berhasil melenyapkan Tianxing menggunakan serangannya tadi. Dengan percaya diri, Raja Zuo mengatakan betapa bodohnya ia sampai berpikir kalau Tianxing sangat kuat. Padahal Tianxing sekarang telah menjadi abu karena serangannya. Belum selesai Raja Zuo menyombongkan diri karena berhasil mengalahkan Tianxing. Ternyata kesombongannya tadi terpatahkan dengan kehadiran Tianxing yang muncul dari atas kepulan asap yang tadi ditimbulkan dari serangan Raja Zuo. Raja Zuo yang mengira Tianxing telah berhasil ia kalahkan ternyata masih hidup dan ia pun terkejut. Dengan ancang-ancang Tianxing yang siap melakukan serangan menggunakan kemampuannya, Raja Zuo percaya diri bersiap menerima serangan Tianxing. Karena Raja Zuo merasa serangan apapun tidak akan berefek kepada dirinya. Tianxing pun melancarkan serangan berbentuk bola cahaya ke arah Raja Zuo. Ketika Raja Zuo menepis serangan Tianxing, Raja Zuo terkecoh oleh serangan Tianxing yang ternyata bola cahaya tadi adalah bukan serangan khusus melainkan hanya bom asap. Karena berhasil mengecoh Raja Zuo menggunakan triknya, Tianxing melakukan serangan berikutnya. Tianxing berlari melalui asap tadi dan berhasil memukul wajah Raja Zuo dengan telak. Raja Zuo yang tidak terima dirinya telah terkecoh dan berhasil dipukul telak oleh Tianxing,
ia mengatakan Tianxing harus bersikap jantan dan menantang Tianxing untuk menghadapi monster shield-nya. Mendengar provokasi dari Raja Zuo, Tianxing mengatakan bahwa Raja Zuo idiot serta memberi sedikit pepatah. Seseorang harus memukul di tempat yang rentan luka. Tianxing mengakui kehebatan Raja Zuo karena selama ini hanya Raja Zuo lah yang terkuat selama Tianxing bertarung melawan musuh-musuhnya. Namun meskipun kuat, pada akhirnya Raja Zuo hanyalah seorang biadab dengan tubuh yang berkembang dengan baik, namun memiliki otak yang kecil di kepalanya. Tianxing merasa otak kecil itu tidak bisa disebut otak, melainkan kacanglah yang pantas sebagai sebutan otak kecil Raja Zuo. Mendengar hinaan yang dilontarkan kepadanya, Raja Zuo pun marah dan kesal karena dirinya dihina seolah-olah idiot dan berotak kacang. Sambil emosi, Raja Zuo bersiap mengeluarkan kekuatan dan mengumpulkan darah ke tubuhnya untuk menyerang Tianxing. Namun belum sempat Raja Zuo menyelesaikan persiapannya, dari dalam tanah sekitar Raja Zuo muncul Yin Yang Meridian milik Tianxing. Yin Yang Wei Meridian itu kemudian mengikat tubuh Raja Zuo sehingga Raja Zuo tidak bisa bergerak. Tianxing nampak telah mengetahui kelemahan Raja Zuo. Untuk melemahkan pertahanan monster shield milik Raja Zuo, Tianxing harus menggunakan Yin Yang Wei Meridian. Setelah mengikat tubuh Raja Zuo, Yin Yang Wei Meridian itu langsung menyerap darah yang menjadi sumber kekuatan dari monster shield. Ketika shield itu pun menghilang dan Raja Zuo jadi tidak memiliki shieldnya lagi, karena monster shield Raja Zuo sudah berhasil diserap oleh Yin Yang Meridian milik Tianxing. Tianxing pun memulai aksinya dan bersiap melancarkan serangan sambil mengepalkan tangan dan mengeluarkan sihir dari tangannya. Tianxing berkata kepada Raja Zuo bahwa hari ini adalah hari di mana Raja Zuo akan mati. Serangan ini merupakan pembalasan untuk semua orang yang telah dibunuh oleh Raja Zuo. Dengan menggunakan jurus Ancient Dragon Force berupa cahaya naga dari tangannya, Tianxing menyerang Raja Zuo dengan sekuat tenaga. Seketika serangan Tianxing menembus tubuh Raja Zuo sehingga Raja Zuo mengeluarkan darah dari mulutnya. Tubuh Raja Zuo dibuat lubang oleh serangan Tianxing. Menyadari dirinya terluka akibat serangan Tianxing, Raja Zuo masih tidak percaya shieldnya menghilang dan dirinya terkalahkan oleh Tianxing. Tianxing memberikan penjelasan tentang bagaimana Tianxing bisa mengalahkan Raja Zuo. Tianxing mengatakan dirinya memiliki hati yang penyayang. Kekuatan seorang kultivator terjalin dengan jiwa mereka. Tianxing dan Raja Zuo telah mencapai Qihai tahap kedua, namun Raja Zuo telah mencapai batasnya, sedangkan Tianxing masih bisa berkembang serta mengetahui rahasia untuk mengembangkan kekuatannya. Raja Zuo yang sudah berada di ambang kematian tiba-tiba terserap ke dalam gumpalan darah yang muncul dari ring. Ketika terserap, Raja Zuo berteriak dirinya masih tidak terima dengan kekalahannya. Namun teriakan itu percuma. Tetap saja Raja Zuo terserap dan lenyap di telan gumpalan darah tadi. Duel pun selesai. Di pertarungan itu dimenangkan oleh Tianxing dari sudut biru. Setelah berhasil mengalahkan Raja Zuo, Tianxing ternyata kewalahan menghadapi monster shield. Untung saja Tianxing memiliki Yin Yang Wei Meridian. Kalau tidak, bisa saja Tianxing kalah saat berduel tadi. Walaupun sudah menang, masih ada satu hal yang membuat Tianxing bingung. Tianxing tidak tahu bagaimana cara ia keluar dari ring tersebut. Tianxing yang tidak tahu cara keluar dari ring pertarungan setelah berhasil mengalahkan Raja Zuo. Namun ketika masih bingung memikirkan cara bagaimana ia turun, tiba-tiba Tianxing dibawa ke dimensi alam ring tersebut. Dimensi terlihat berwarna merah darah. Setelah masuk ke dimensi itu, di hadapan Tianxing muncul lembaran sihir berupa kontrak kematian yang telah disepakati oleh Tianxing dan Raja Zuo saat itu. Namun kontrak kematian kali ini berbeda.
Kontrak itu bertuliskan duel dengan Tianxing. Semua milik yang kalah akan menjadi milik yang menang. Setelah Tianxing membaca dan mengetahui isi dari kontrak tersebut, Tianxing sepertinya beruntung. Bukan hanya harta yang ia dapatkan, tetapi juga kekuatan yang dimiliki dari musuhnya ikut didapatkan dengan cara ditransfer kekuatan musuhnya ke dalam tubuh Tianxing. Menyadari begitu banyak keuntungan yang ia dapatkan berkat duel yang dimenangkannya, Tianxing jadi sadar pantas saja saat diambang kematian Raja Zhuo masih tidak terima dengan kekalahannya. Meskipun begitu, Tianxing bersyukur karena mendapatkan keajaiban serta mendapatkan panen harta yang banyak berkat kekalahan Raja Zhuo. Kemudian Tianxing mendapat energi Qi yang mengalir begitu banyak ke dalam tubuhnya. Dengan banyaknya Qi yang mengalir ke tubuhnya, Tianxing bisa memanfaatkan Qi tersebut untuk memelihara Yin Yang Wei Meridian milik Tianxing yang telah tercipta dalam kultivasi sebelum bertarung melawan Raja Zhuo. Lagi-lagi, Tianxing dikejutkan dengan keuntungan yang ia dapatkan berikutnya. Keuntungan itu berupa Crucial Meridian The Monster Shield milik Raja Zhuo. Seketika Crucial Meridian itu menyatu dengan tubuh Tianxing. Menyadari hal itu, Tianxing tidak menyangka selain harta dan Qi yang barusan ia dapatkan tadi, ternyata selain kuat, kontrak kematian dapat menghilangkan Crucial Meridian yang terdapat pada tubuh Raja Zhuo yang akhirnya ikut Tianxing dapatkan sebagai hadiah. Walaupun Monster Shield telah Tianxing dapatkan, efek dari perilaku dan sifat dari pemilik sebelumnya tidak ikut terbawa ke dalam tubuh Tianxing, melainkan hanya meningkatkan jumlah Qi pada pemilik baru dari Monster Shield. Dengan memanfaatkan Monster Shield yang Tianxing miliki saat ini, secara otomatis pertahanan Tianxing akan meningkat pesat. Dengan mendapatkan Monster Shield, Tianxing merasa Surge benar-benar berpihak kepadanya. Setelah mendapatkan Qi tambahan serta Crucial Meridian berupa Monster Shield, dari sekitar Tianxing muncul seperti akar yang terbuat dari darah dan daging menjalar serta masuk ke tubuh Tianxing. Tianxing terkejut karena dirinya merasa bahwa semua kekuatan Raja Zhuo harusnya sudah ia dapatkan. Tapi kenapa masih ada lagi yang muncul dan masuk ke dalam tubuhnya? Tianxing mengira mungkin darah dan daging yang menyerupai akar itu bukanlah milik Raja Zhuo, melainkan daging dan darah dari prajurit-prajurit yang telah mati di klan spesial pastoral. Darah dan daging yang merupakan Qi kehidupan itu bisa langsung menyatu dengan tubuh Tianxing. Namun Qi tersebut terlalu berlebihan. Bahkan saking banyaknya energi Qi kehidupan itu, tungku penampungan milik Tianxing pun hampir penuh saat menyerap energi Qi kehidupan tadi. Meningkatkan Qi di dalam tubuhnya adalah hal yang bagus. Namun jika terus-menerus membiarkan tubuh Tianxing dialiri energi Qi, Tianxing pasti tidak akan bisa menampungnya. Tetapi pada saat Qi kehidupan tadi diserap oleh tungku miliknya, ada sesuatu lain yang ikut menyerap Qi kehidupan yang terdapat pada tubuh Tianxing. Sepertinya Crucial Meridian Elixir Field adalah yang juga ikut menyerap Qi kehidupan di dalam tubuh Tianxing. Elixir Field nampaknya lapar akan Qi kehidupan. Qi kehidupan yang berasal dari tubuh Tianxing sepertinya memunculkan tanah baru di Elixir Field, serta tanah yang baru muncul itu seolah-olah menjadi medan spiritual yang mengeluarkan Qi spiritual. Tanah itu bisa menumbuhkan tanaman dengan begitu cepat, berbeda dengan tanah biasa yang lambat untuk menumbuhkan tanaman. Dengan menggunakan ekstrak Qi yang telah ia miliki saat ini, Tianxing dapat meningkatkan Elixir Field pada saat yang bersamaan, yang diibaratkan seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Tak berselang lama, ring pertarungan tadi hancur perlahan. Dengan mulai hancurnya ring tersebut secara bersamaan, Tianxing pun berteleport kembali ke menara lagi. Dirinya yang berhasil kembali dengan selamat disambut oleh rekan-rekan Tianxing yang telah mengkhawatirkannya saat bertarung melawan Raja Zhuo tadi.
Wen yang juga khawatir kepada Tianxing segera bertanya tentang keadaan Tianxing. Tianxing pun menjawab bahwa dirinya baik-baik saja serta berhasil mengalahkan Raja Zuo. Menyadari rajanya telah dikalahkan oleh Tianxing, Dolord nampak tidak percaya dengan kekalahan rajanya. Bukannya menyerah dan takut kepada Tianxing, Dolord malah tambah kesal serta keras kepala, berniat untuk balas dendam dengan Tianxing. Karena Tianxing telah menghancurkan harapan klan spesial pastoral. Dirasa dirinya harus melarikan diri karena rajanya telah kalah dan mati, Dolord pun kabur meninggalkan prajurit klan menggunakan benda yang dapat mengeluarkan baling-baling di kepalanya. Pada saat Dolord pergi untuk kabur, tindakan Dolord terlihat oleh Tianxing dan kawan-kawan dari menara desa. Jenderal Yang Ye heran melihat benda aneh yang terdapat pada kepala Dolord. Tuan Huang mengira itu adalah harta karun lain yang dimiliki klan spesial pastoral. Namun Tianxing nampak sedang membidik Dolord dan bersiap menyerang menggunakan panahnya. Nampak mengetahui benda yang digunakan Dolord, benda itu merupakan seekor capung bambu. Tianxing tidak menyangka di dunia ini ada harta karun yang ada di dalam dunia fantasi. Tianxing pun melepaskan anak panahnya ke arah Dolord dan berhasil menembus pundak Dolord. Walaupun dalam kondisi terluka akibat tertembus panah, Dolord masih melanjutkan pelariannya di udara. Melihat hal itu, Wen pun nampak kesal karena orang yang berhasil Tianxing panah tadi masih bisa kabur. Namun Tianxing yang telah mengetahui keadaan luar desa, dirinya mengatakan bahwa orang itu sudah tertembak dan mengeluarkan darah. Maka dari itu, cepat atau lambat monster dan binatang buas yang ada di langit pasti akan segera mencium bau darah tersebut. Sehingga orang yang terpanah tadi tidak akan bertahan untuk tetap hidup. Di sisi lain, prajurit dari klan spesial pastoral terlihat frustasi karena raja mereka telah kalah dan mokat. Kemudian setelah itu mereka ditinggalkan oleh Dolord begitu saja di lokasi kekuasaan musuh. Nampaknya mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk selamat dari pertempuran melawan desa Xuan Huang. Mengetahui para prajurit dari klan musuh sudah tidak memiliki gairah bertempur, Tuan Huang menanyakan rencana apa yang akan Tianxing lakukan pada para prajurit klan spesial musuh. Tianxing menanggapi pertanyaan Tuan Huang dengan mengatakan, orang-orang itu memiliki kebiasaan memakan manusia, jadi lebih baik mereka dibunuh saja semuanya. Kemudian Tianxing memerintahkan Jenderal Yang Ye untuk mengumpulkan prajurit dan membantai semua orang dari klan spesial pastoral. Mendengar perintah Tianxing, Jenderal Yang Ye menanggapi bahwa sekarang pemimpin dari klan tersebut telah mati, jadi tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Jenderal Yang Ye bersedia membinasakan orang-orang dari klan spesial pastoral semuanya demi Tianxing. Dari bawah datang prajurit yang naik ke atas melaporkan pada Jenderal Yang Ye bahwa Yang Ping dan Yang Erlang telah menunggunya di bawah. Mendengar laporan itu, Jenderal Yang Ye langsung memerintahkan prajurit tadi untuk mengumpulkan pasukan di pintu utama. Setelah semua pasukan berkumpul dan siap menyerang, Jenderal Yang Ye, Yang Ping dan Yang Erlang memimpin pasukan dan memulai pemusnahan terhadap orang-orang klan spesial pastoral. Orang-orang klan dibantai habis oleh pasukan Tianxing serta menjarah semua harta yang dimiliki oleh klan tersebut. Setelah berhasil membantai habis orang-orang dari klan spesial pastoral, Tianxing menyatakan kemenangannya serta mengumumkan dirinya akan mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan sembari membagi-bagikan hasil jarahan yang telah mereka peroleh. Setelah berpesta dan membagi jarahan, keesokan harinya Tianxing yang diberikan sebagian jarahan berupa harta berharga dari klan spesial pastoral mencoba memeriksa benda-benda tersebut. Terlihat ada beberapa naskah serta benda-benda lainnya yang diberikan kepada Tianxing dari hasil jarahan. Tianxing memegang dua naskah yang seharusnya naskah itu digunakan Raja Zuo sebagai teknik kemampuannya saat di ring pertarungan.
Buku itu merupakan buku teknik diagram The Yin Yang Sky Demon dan The Full Moon Monster Knife. Tetapi saat bertarung kemarin, Tianxing tidak melihat Raja Zuo menggunakan teknik kemampuan dari kitab suci The People Observing. Karena penasaran, Tianxing mencoba membuka kitab tersebut. Setelah membuka kitab itu, Tianxing melihat gambar yang terdapat pada kitab itu. Melihat dari sampulnya, kitab itu terlihat seperti kitab jahat. Pada saat Tianxing ingin membuka halaman berikutnya dari kitab tersebut, Tianxing tidak dapat membukanya. Tianxing menduga mungkin ada syaratnya jika ingin membuka halaman berikutnya. Karena penasaran dengan buku People Observing tersebut, Tianxing mengulik informasi dari buku itu menggunakan Wordless Book miliknya. Menurut informasi dari Wordless Book, kitab suci People Observing merupakan teknik spesial. Jika beruntung akan dapat melihat apa yang penggunanya inginkan. Namun buku itu hanya dapat digunakan 9 kali dalam 10.000 tahun. 9 orang yang dapat bergabung dalam penglihatannya. Tetapi setelah digunakan 9 kali, efek itu akan menghilang dan dapat digunakan kembali 10.000 tahun yang akan datang. Setelah mengetahui fungsi dari buku tersebut, Tianxing nampak beruntung karena buku itu merupakan buku yang tak ternilai harganya dibandingkan dengan buku teknik lainnya. Dengan memiliki buku People Observing, Tianxing harus menyimpan buku itu dengan benar. Siapa tahu di kedepannya buku itu dapat berguna bagi Tianxing. Kemudian Tianxing mencoba memeriksa cermin yang nampak aneh sama seperti buku-buku tadi. Cermin tersebut menampilkan gambar, tetapi bukan gambar pantulan di sekitar cermin. Tianxing menggunakan Wordless Book-nya untuk mengetahui tentang kegunaan cermin tersebut. Wordless Book menjelaskan benda itu adalah cermin psikis yang dapat mengamati lingkungan seperti yang diinginkan penggunanya. Gambaran tempat akan muncul di cermin namun tidak dengan lokasinya. Dapat mencari gunung spiritual, tambang mineral, dan memahami surga. Cermin itu merupakan harta langka Yellow Stage. Setelah mengetahui fungsi cermin itu dari Wordless Book, Tianxing jadi kepikiran untuk menggunakan cermin itu mencari tambang. Dengan tambang tersebut, Tianxing berencana membuat koin berbahan mineral yang sepertinya sebentar lagi akan terwujud. Jika desa Xuan Huang mulai menggunakan koin, hal itu merupakan lompatan besar ke arah sistem dan peradaban maju. Karena Tianxing tidak ingin membuang-buang waktu, Tianxing segera mencari tambang besi di dekat desa, memanfaatkan cermin psikis tadi. Saat Tianxing keluar ruangannya, di depan pintu sudah hadir Cao yang datang untuk menghadap dan melapor kepada Tianxing. Mengetahui Cao ada di hadapannya, Tianxing bertanya kepada Cao ada urusan apa dirinya menemui Tianxing. Cao menjawab dirinya dan yang lain telah selesai membagikan hasil jarahan kepada penduduk desa. Kemudian Cao bertanya pada Tianxing tentang apa yang harus mereka lakukan lagi setelah selesai membagikan jarahan. Tianxing menjawab cukup itu saja untuk arahan kali ini. Dan karena Cao sudah ada bersama Tianxing di situ, Tianxing mengajak Cao untuk berjalan-jalan di sekitar desa Xuan Huang. Mereka berdua pun keluar ke lokasi sekitar desa. Cao yang bingung dengan ajakan Tianxing, dirinya bertanya kepada Tianxing, mengapa mereka berdua meninggalkan desa. Mendengar pertanyaan Cao, Tianxing menjawab bahwa Tianxing berencana mencari iron ore. Menurut cermin di tangannya, ada tambang di sekitar sini. Sambil mengarahkan cermin itu ke tanah, Tianxing mencari tambang yang ia inginkan. Ternyata cermin itu juga dapat menunjukkan sesuatu yang terdapat di dalam tanah. Namun sayang, setelah beberapa kali mencoba, cermin itu hanya menemukan tanah dan pasir di lokasi itu. Sambil terus berjalan dan mengikuti arahan cermin, Tianxing mencoba menerawang menggunakan cermin itu ke lokasi pintu masuk lembah. Dan benar saja, ketika Tianxing sampai di pintu masuk lembah, Tianxing menerawang menggunakan cermin dan berhasil menemukan iron ore yang ia cari.
Karena Tianxing menemukan lokasi iron ore, Cao pun menawarkan diri untuk menggali tanah itu guna mendapatkan iron tersebut. Tianxing mengeluarkan sekop menggunakan kemampuannya. Dirinya akan menggunakan sekop itu untuk menggali dan membantu Cao untuk mempermudah penggalian. Mereka berdua pun mulai menggali tanah. Setelah beberapa jam mereka menggali tanah di lokasi tersebut, akhirnya mereka berhasil menemukan iron ore yang mereka cari. Tianxing mengambil sebongkah iron ore. Saat Tianxing memeriksa bongkahan iron ore itu, Tianxing melihat iron ore itu tampak seperti kristal dan kemurniannya sangat tinggi. Mendengar perkataan Tianxing, Cao pun mengatakan, walaupun sudah ketemu, nampaknya jumlah iron ore di lokasi itu hanya sedikit. Apakah masih ada lagi di tempat lain? Mendengar pertanyaan Cao terkait jumlah iron ore yang mereka dapatkan hanya sedikit, Tianxing memerintahkan Cao untuk meminta Yang Ping membawa beberapa prajurit ke lokasi Tianxing berada. Tianxing ingin memastikan apakah mereka bisa menggali dan mendapatkan lebih banyak iron ore. Kemudian Tianxing menambahkan perintahnya lagi kepada Cao untuk memanggil Tuan Huang dan Su Jin dari Departemen Harta Karun ke situ juga. Mendengar perintah dari Tianxing, Cao pun melaksanakan perintah itu dan bergegas memanggil orang-orang yang dibutuhkan Tianxing. Tianxing bergumam, meskipun iron ore yang terdapat di sini tidak banyak, tetapi kemurniannya cukup langka. Desa Xuanhuang ternyata benar-benar terletak di tempat dengan feng shui yang bagus dan strategis. Karena iron ore itu merupakan harta berharga yang dapat membantu para kultivator meningkatkan kekuatan mereka dengan lebih cepat. Tianxing pun ingin melihat dan mengetahui apakah ada orang yang tidak mampu menahan godaan dan akan mencuri iron ore tersebut. Orang-orang yang dipanggil Tianxing melalui Cao pun datang menghampiri lokasi keberadaan tambang iron ore tersebut. Terlihat Tuan Huang, Su Jin, dan Yang Ping telah datang ke lokasi. Tuan Huang yang telah hadir ke lokasi tambang bertanya kepada Tianxing tentang penemuan iron ore. Tianxing menanggapi Tuan Huang bahwa benar dirinya menemukan iron ore, namun tidak terlalu banyak jumlahnya. Namun dengan jumlah iron ore yang ada di lokasi itu sudah cukup untuk bahan pembuatan koin. Kemudian Tianxing menjelaskan maksud dan tujuan Tianxing memanggil Tuan Huang dan yang lainnya datang ke situ. Tianxing ingin meminta pendapat mereka tentang pembuatan koin untuk desa Xuanhuang. Sebelum Tuan Huang dan lainnya menanggapi rencana dari Tianxing, Tianxing memerintahkan prajurit yang dibawa Yang Ping untuk mengelilingi area sekitar tambang iron ore, serta jangan membiarkan siapapun mendekat ke lokasi tambang. Setelah Tianxing selesai memerintahkan prajurit untuk berpatroli di area sekitar tambang, Su Jin menanggapi rencana Tianxing tentang pembuatan koin. Su Jin menjelaskan sebenarnya mereka membutuhkan banyak mineral sebagai bahan pembuatan koin. Su percaya bahan terbaik dalam pembuatan koin adalah bahan yang tidak mudah luntur. Dengan perkembangan desa Xuanhuang, kebutuhan serta peredaran koin pasti akan meningkat. Su khawatir dengan kebutuhan serta peredarannya yang sangat cepat. Jumlah iron ore tidak akan cukup untuk itu. Mendengar tanggapan serta penjelasan Su, Tianxing pun setuju dengan pendapat Su tentang pembuatan koin yang tidak mudah luntur. Dengan kemurnian yang dimiliki iron ore, mungkin rencana itu akan berhasil. Setelah itu, Tianxing meminta Yang Ping untuk memerintahkan para prajurit untuk menggali lebih banyak iron ore. Dengan iron ore itu, Tianxing akan menguji sifat-sifat koin yang terbuat dari iron ore tersebut. Mendengar perintah yang diberikan kepadanya, Yang Ping pun segera melaksanakan perintah dari Tianxing. Tianxing yang telah mendapatkan sampel dari iron ore saat dia menggali bersama Cao tadi, Tianxing membawa sampel iron itu kembali ke desa dan menuju aula tenang. Di aula, Tianxing mengeluarkan tungku koin katak emas Qian Kun yang ia peroleh sebelumnya.
Tianxing akan mencoba refining satu or menggunakan tungku koin katak tadi. Tanpa menunggu lama, Tianxing memasukkan or itu ke dalam tungku katak. Tak butuh waktu lama, tungku katak itu langsung mengeluarkan beberapa koin dari bahan or tadi. Tianxing mengambil koin yang sudah dicetak dengan tungku katak tadi. Tianxing merasakan koin itu tidak terlalu ringan dan benar-benar terbuat dari bahan besi top grade. Kemudian Tianxing melihat koin itu memiliki gambar yang sama seperti di kitab suci The People Observing. Tianxing menggumam pada saat Tianxing menunggu koinnya dibuat oleh tungku katak tadi. Tianxing sedang memikirkan gambar di dalam kitab suci The People Observing. Tianxing tidak menyangka ternyata tungku katak itu dapat terhubung dengan pikiran Tianxing. Namun untuk berikutnya Tianxing akan menguji tingkat ketahanan koin tersebut. Tianxing akan memastikan seberapa banyak kelunturan dan kerusakan yang dapat ditahan oleh koin tersebut. Setelah Tianxing mencoba memberi sedikit tekanan pada koin itu menggunakan genggaman tangannya, warna koin itu terlihat baik-baik saja, namun koin itu rusak. Jadi kesimpulannya koin itu tidak terlalu tahan lama. Tianxing mencoba memikirkan cara agar koin itu kuat dan bisa tahan lama. Tianxing teringat dengan perkataan guru fisikanya dulu yang berkata, kalau kekerasan logam murni tidak sebanding dengan yang campuran, jadi semakin murni iron ore maka makin rendah pula kepadatannya. Mengingat hal yang dikatakan gurunya, Tianxing jadi berpikir dan mencoba menambahkan whisper, tulang bis dan sesuatu yang sejenisnya. Mungkin saja jika menambahkan beberapa bahan tadi, itu dapat meningkatkan kekuatan koin. Tianxing pun memasukkan beberapa bahan tadi dan mencoba membuat koin lagi menggunakan tungku katak itu. Kali ini proses refining yang dilakukan tungku katak itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah menunggu waktu yang cukup lama, akhirnya refining pun selesai. Dengan cahaya yang keluar dari mata tungku katak itu, tungku itu mengeluarkan banyak koin emas. Menyaksikan hal tersebut, Tianxing nampak senang karena koin yang dikeluarkan kali ini merupakan koin emas, tak memiliki pola bentuk whisper di atasnya. Tianxing memeriksa koin yang telah dicetak tungku katak tersebut. Satu whisper bisa membuat ratusan koin. Dengan jumlah whisper yang Tianxing miliki, itu semua akan cukup untuk membuat koin yang dibutuhkan penduduk desa. Sambil melihat koin yang tercetak di dalam tungku katak, Tianxing terkejut dengan salah satu koin yang memiliki warna berbeda dari yang lain. Koin itu berwarna ungu. Tianxing mengambil koin ungu itu dan menduga bahwa koin itu merupakan koin yang spesial. Dengan rasa penasaran, Tianxing meneteskan darahnya pada koin ungu tersebut. Karena dirinya ingin tahu apa yang akan terjadi ketika dirinya meneteskan darah kepada koin spesial tersebut. Setelah diteteskan darah, koin itu bereaksi dengan mengeluarkan energi sihir di sekitar koin tersebut. Koin tersebut merupakan koin spesial yang terbuat dari kristal, tulang bis, dan whisper. Dengan terciptanya koin spesial tadi, Tianxing menguji seberapa keras serta menguji tingkat kelunturan dan kerusakan koin tersebut. Dengan pengujiannya, Tianxing terkejut dengan kondisi yang terjadi dengan koin itu. Setelah Tianxing menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menguji koin tersebut, koin itu tidak rusak sama sekali. Koin itu lulus tes Tianxing. Dengan dimilikinya koin spesial itu, Tianxing perlu memberikan nama koin yang sempurna itu dengan nama yang bagus. Koin itu memiliki kata eternal di atasnya dan tahan lama. Karena kriteria itu berhubungan dengan eternal, akhirnya Tianxing memutuskan untuk memberi nama koin dengan nama koin eternal. Setelah memberi nama pada koin eternal, Tianxing menunjukkan koin itu kepada Tuan Huang dan yang lainnya sebelum memproduksi secara massal serta meminta pendapat pada mereka tentang koin itu. Setelah Tianxing membawa koin itu serta ditunjukkan kepada Tuan Huang dan Su, koin itu mereka periksa dengan cermat. Su yang meriksa koin itu terkejut karena koin emas itu merupakan koin yang bagus.
tidak hanya memiliki penampilan yang bagus, di dalam koin itu terdapat whisper yang dapat meningkatkan kekuatan pemiliknya. Su beranggapan jika mereka mengedarkan koin tersebut, maka kabar tentang terbitnya koin akan mengguncang dunia. Bahkan Tuan Huang pun merasa ingin mengkoleksi koin tersebut. Karena Tianxing merasa bahwa ide yang bagus untuk meluncurkan koin di desanya, dirinya akan memproduksi massal koin tersebut dan meresmikan penggunaan mata uang sebagai sirkulasi di desanya. Kemudian Tianxing berkata kepada Tuan Huang, ia berkata karena desa sudah stabil, Tianxing berencana untuk memulihkan cara hidup orang-orang. Mendengar rencana Tianxing, Tuan Huang bertanya, di mana Tianxing akan melakukan rencananya itu. Tianxing pun menjawab pertanyaan Tuan Huang dengan menjelaskan makanan merupakan kebutuhan utama orang-orang, serta memberi energi pada prajurit desa. Tianxing berencana untuk memulihkan tanah kosong sebagai perkebunan dan merekrut prajurit baru untuk memperkuat pertahanan desa. Mendengar rencana dan penjelasan Tianxing, Tuan Huang pun akan membuat pengumuman dan meminta Yu Chun untuk memasang pemberitahuan di desa. Pemberitahuan pun dibuat dan dipasang di papan pengumuman desa. Para warga yang membaca pengumuman tentang rencana kepala desa ingin memulihkan tanah kosong dengan menanam bahan makanan pun antusias mengikuti serta berkontribusi dalam rencana Tianxing. Di pengumuman lainnya berisi pemberitahuan tentang perekrutan prajurit. Selama bergabung menjadi prajurit, orang itu akan menerima 3 koin eternal di setiap bulannya. Namun beberapa orang tidak mengetahui apa itu koin eternal. Namun sebagian juga sudah ada yang mendengar tentang koin eternal tersebut. Atas pengumuman perekrutan prajurit baru serta diupah 3 koin setiap bulannya, mereka pun bersedia karena telah siap menjadi prajurit untuk bisa menghadapi bis. Melihat warga desa Suan Huang yang antusias saat membaca pengumuman dan bersedia berkontribusi untuk keberlangsungan desa, Wen pun ikut senang karena Tianxing berhasil membuat desanya makmur. Keesokan harinya, setelah seluruh penduduk desa Suan Huang membaca pengumuman, mereka bergegas menuju lokasi sesuai keahlian dan profesi mereka masing-masing. Semua orang mengantri dan berbaris menunggu giliran pendaftaran profesi. Terlihat beberapa warga yang memilih profesi sebagai petani pun mulai mengolah lahan perkebunan. Sebagian ada yang sedang menggunakan kemampuannya untuk menyiram lahan perkebunan dengan air yang keluar dari teknik miliknya. Selain warga petani, di lokasi tersebut pun dikawal oleh prajurit yang dipimpin langsung oleh Yang Erlang. Yang Erlang memerintahkan prajuritnya untuk menjaga warga dari serangan hewan liar yang akan mendekati lahan pertanian saat berpatroli. Di tempat lain, Hu Bin datang ke ruangan Tianxing yang dikawal oleh Cao. Mereka melapor bahwa dirinya telah membawakan pesanan yang dipesan oleh Tianxing. Cao yang melihat Hu Bin datang membawakan pesanan masternya pun mempersilahkan Hu Bin masuk ke ruangan aula tenang untuk menemui Tianxing. Menyadari Hu Bin telah datang menemuinya, Tianxing pun mempersilahkan Hu Bin masuk ke dalam ruangannya. Di ruangan itu, Hu Bin memberikan alat-alat yang ia buat sesuai dengan kebutuhan Tianxing. Alat itu berupa kuas yang terbuat dari bulu raja tikus dan batu tinta darah spiritual yang terbuat dari tulang dan darah hewan. Setelah memberikan alat tulis tadi, Hu Bin menjelaskan Departemen Pavilion Konstruksi juga membuat beberapa batu tinta siap pakai dan mengatakan apakah Hu Bin perlu membawakan alat tulis lainnya pada Tianxing. Tianxing pun menjawab dirinya hanya perlu 1 set perlengkapan alat tulis saja dan berterima kasih karena telah membuat alat tulis yang ia pesan. Hu Bin pun berterima kasih juga karena berkat Tianxing dirinya bisa mendapatkan tempat tinggal serta bisa mengembangkan keterampilan mereka untuk berkontribusi di desa. Mendengar Hu Bin yang berterima kasih juga pada dirinya, Tianxing mengatakan dengan perkembangan desa Suan Huang, mereka harus saling bekerja keras dengan cara apapun yang mereka bisa. Setelah mendapatkan alat tulis yang ia pesan,
Tianxing akan menggunakan kuas dan batu tinta itu untuk membuat kartu skyscript. Tianxing berharap semuanya dapat berjalan dengan lancar. Sambil menggunakan kuas dan tinta tadi, Tianxing teringat tentang suatu hal yang diberitahukan oleh Wordless Book mengenai jimat yang dapat mempengaruhi satu sama lain, dan itu akan gagal jika jimat saling menolak. Jadi, kultivator harus menggunakan ki mereka untuk mengontrol jimatnya agar seimbang. Mengingat hal tersebut, Tianxing tidak tahu apakah percobaannya kali ini bisa berhasil atau gagal. Untuk permulaan, Tianxing mencoba menggambar jimat suara. Jimat suara itu berhasil. Kemudian selanjutnya Tianxing akan menambahkan jimat monotype. Pada saat Tianxing menambahkan jimat monotype di bawah jimat suara tadi, tiba-tiba kartu skyscript itu retak. Melihat hal itu, nampaknya tidak mudah bagi Tianxing untuk membuat jimat di percobaan pertamanya. Meski dengan menggunakan ki milik Tianxing untuk mengontrol runnya, jimatnya tidak akan bisa saling mengimbangi. Tidak mau menyerah begitu saja, Tianxing kemudian mencoba metode lain dalam pembuatan jimat di rune tersebut. Tianxing ingin mencoba mengubah jumlah penggunaan ki saat menggambar di rune. Tadi Tianxing menggambar menggunakan jumlah ki yang sama di setiap jimatnya. Tapi kali ini Tianxing akan mencoba meningkatkan jumlah ki pada salah satu jimat. Tianxing akan menggunakan sedikit ki pada jimat suara dan sedikit lebih banyak pada jimat monotype. Di percobaan kali ini, Tianxing pun berhasil. Sepertinya keseimbangan jimatnya tergantung pada jumlah ki yang digunakan pada masing-masing jimat yang terdapat pada rune tersebut. Kemudian Tianxing melanjutkan menggambar simbol jimat pada rune yang sama. Tianxing menambahkan jimat ibu dan anak, dan jimat yang terakhir adalah jimat bintang. Pembuatan jimat pun selesai dan berhasil. Akhirnya Tianxing berhasil menciptakan kartu skyscript pertamanya. Selanjutnya Tianxing akan meminta anaknya mencoba memasukkan kartu tersebut ke dalam jaring bintang. Tianxing pergi menemui Xing sambil bertanya, apakah Xing dapat menghubungkan kartu skyscript yang ia buat ke jaring bintang. Mendengar pertanyaan Tianxing, Xing pun menjawab saat ini jaring bintang dapat merasakan kartu itu. Tetapi karena tidak ada informasi data penduduk, mereka tidak bisa mengetahui efek pelacakan. Mendengar jawaban anaknya, Tianxing pun menanggapi bahwa hal itu sudah cukup baginya. Tianxing akan menambahkan informasi penduduk nantinya. Xing menjelaskan kembali, selama dirinya memiliki informasi penduduk, dirinya dapat mengatur sistem kontrol akses untuk desa Xuanhuang. Mendengar penjelasan Xing yang ternyata bisa menggabungkan kartu skyscript dengan jaring bintang, Tianxing nampak senang dan akan memproduksi massal kartu-kartu tersebut. Selanjutnya, Tianxing akan menggunakan pencetak serbaguna yang telah ia beli dari Jia Chengxin saat itu. Tianxing memasukkan kartu skyscript-nya ke dalam mesin tersebut. Setelah ia memasukkan, mesin itu mengeluarkan suara seperti mobil tua, sehingga membuat Tianxing berprasangka kalau dirinya telah ditipu oleh barang palsu yang dijual oleh Jia. Tak berserang lama, mesin itu memunculkan cahaya hologram yang menganalisis objek dan bahan yang dibutuhkan. Setelah mendapatkan pemberitahuan dari hologram mesin tersebut, Tianxing pun mengikuti instruksi dan meletakkan kartu dengan rune jimat yang lengkap dan batu tinta darah serta syarat pencetakan kartu skyscript menggunakan mesin tersebut. Setelah persiapan dan perlengkapannya terpenuhi, mesin itu mulai memproses pembuatan kartu skyscript. Dengan waktu yang singkat, mesin itu berhasil mencetak kartu-kartu tersebut. Hal itu jauh lebih efisien dibandingkan menulis dengan tangan. Setelah selesai mencetak kartu skyscript dengan jumlah yang banyak, tugas Tianxing yang tersisa tinggal mengumpulkan dan mencatat informasi tentang penduduk desa. Keesokan harinya di kuil skyscript, terlihat warga sedang berbaris dan mengantri untuk dimintai data diri. Terlihat petugas itu sedang menyebutkan data serta informasi dari salah satu penduduk yang bernama Li Dafu, berumur 32 tahun.
Lee Dafu pun mengkonfirmasi bahwa data itu benar. Dirasa datanya sudah benar, petugas itu mencatat informasi dan membuatkan kartu Skyscript untuk Lee Dafu. Setelah semua data dan informasi sudah dimasukkan, kartu itu pun dicetak. Petugas mengatakan kepada Dafu untuk menyelesaikan verifikasi identitas, Dafu harus menambahkan setetes darah pada kartu tersebut. Setelah selesai, secara otomatis kartu itu akan khusus menjadi miliknya. Nampak di belakang Dafu, seseorang yang mendengar harus menggunakan darah pada kartu tersebut pun jadi takut. Dafu pun segera meneteskan darah pada kartu Skyscript. Seketika Dafu merasakan tarikan seperti magnet dari kartu tersebut. Di barisan lain ada dua wanita yang sepertinya sedikit mengetahui tentang kartu identitas yang pernah ia gunakan. Bagi mereka, kartu itu seperti token ikan dari pemerintah sebelumnya. Shin pun berpindah ke aula tenang tempat Tianxing berada. Dari dalam aula, Tianxing mendengar suara guqin dari luar aula. Guqin adalah alat musik tradisional Tiongkok yang bersenar 7 dan termasuk kerabat dari keluarga kecapi. Mendengar suara guqin, Tianxing penasaran dengan orang yang memainkan guqin tersebut. Ketika Tianxing membuka pintu aula, dirinya pun terkejut melihat seseorang yang memainkan guqin adalah Wen Zhen. Tianxing pun memandangi keanggunan dan kecantikan Wen ketika memainkan guqin dari belakang Wen. Nah, itu dia alur cerita dari misi penyelamatan bumi part 19 sampai part ke-23. Pantengin terus channel Kaum Review yang akan selalu menyuguhkan rekap alur cerita manhwa dan juga manhwa untuk kalian semua. Dan buat kalian yang belum subrek, silahkan dibantu untuk subreknya agar channel ini dapat berkembang dan selalu memberikan yang terbaik buat kalian semua. Serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih udah menonton video ini. Bang Kim pamit. Sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.